bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa agar mereka hebat semua. Pak Fian, selamat pagi. Selamat pagi Pak Pasca. Pak Fian, apa kabar ya? Baik, kabar baik. Kabar Ya, baik. baik sekali. Oke, bagus. Luar biasa, puji Tuhan ya Pak Fian ya. Oke, begitu. Rencananya ini Pak Fian hari ini mau melakukan coaching ya. Benar sekali Pak. Benar. Kira-kira pada saat Pak Fian melakukan coaching ini, kompetensi coaching apa ini yang ingin Pak Fian kembangkan ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini, yang pertama itu kehadiran penuh, itu tentu kehadiran penuh. Terus mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti ada 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkan ya. Lalu dari ketiga kompetensi coaching tadi, kira-kira ini bagian kompetensi coaching mana yang secara spesifik ingin Pak Fian supaya saya bisa lakukan observasi? Untuk secara spesifik itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti 2 kompetensi itu yang akan saya observasi ya, Pak Fian ya. Mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Pak Fian. Lalu untuk mengukur ketercapaian ini Pak Fian, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Fian itu seperti apa ya? Yang saya inginkan adalah itu membantu coach dalam menemukan ide-ide baru, terus dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, itu luar biasa Pak Fian. Pak Fian, selamat ya untuk melakukan proses coaching ini. Oke, selamat. Oke, siap. Selamat pagi Pak Fian. Oh, selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Siap. Kita ketemu lagi. Pak Anton, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Pak Fian. Sehat. Oke, saya juga sehat. Kira-kira apa yang mau kita obrolkan pada kesempatan kali ini? Ya, begini Pak Fian. Saya mengalami satu persoalan itu bahwa murid-murid saya itu membuang sampah sembarangan Pak. Kalau kita lihat kan memang tidak enak dipandang ya Pak ya, kalau sampah berserakan apalagi di dalam kelas saat kita les, kemudian begitu banyak sampah-sampah di dalam kelas, ya rasanya kurang efektif ketika kita melakukan pembelajaran begitu Pak. Oh, baik. Jadi Pak Guru mau mengobrol tentang permasalahan Pak tentang siswa yang sering sekali membuang sampah sembarangan. Ya betul sekali Pak. Barangkali yang diinginkan Pak Guru pada kesempatan percakapan kita kali ini bisa dijelaskan. Oke baik Pak Fian. Jadi yang saya inginkan adalah saya bisa menemukan solusi, bisa menemukan ide-ide baru sehingga murid-murid saya ini tidak lagi membuang sampah sembarangan. Baik, kira-kira apa yang Pak Anton lakukan agar siswa-siswa tersebut sudah tidak lagi membuang sampah sembarangan? Oke, baik Pak. Mungkin yang saya lakukan yang pertama itu adalah karena di dalam ruangan kelas kita kan sampah berserakan Pak. Jadi mungkin yang paling pertama yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid sehingga mungkin dengan cara ini bisa mengatasi sehingga mungkin bisa murid-murid saya bisa tidak lagi membuang sampah sembarangan. Itu yang pertama. Kemudian mungkin yang kedua adalah saya memajangkan poster-poster yang mengajak siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan, tetapi bisa membuang sampah pada tempatnya. Baik Pak. Jadi selain membuat
mungkin saya bisa menyediakan tempat-tempat sampah yang lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mungkin melakukan kolaborasi bersama dengan rekan-rekan sejawat untuk bisa membuat satu program sehingga anak-anak tidak lagi membuang sampah sembarangan. Bagus sekali Pak Anton, ide yang sangat bagus terkait mengatasi permasalahan anak-anak yang sering membuang sampah sembarangan. Terus kira-kira kapan permasalahan ini akan Pak lakukan? Kalau rencana saya nih Pak ya, rencana saya itu lusa itu saya akan melaksanakan rencana yang saya buat ini Pak. Lusa. Ya, lusa. Kira-kira siapa yang bisa Pak Anton ajak untuk membantu Pak Anton dalam mengatasi masalah ini Pak? Yang saya minta nanti itu adalah rekan-rekan sejawat, berkolaborasi bersama dengan rekan-rekan sejawat untuk bisa membuat satu program untuk supaya siswa ini tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua mungkin minta bantuan kepada kepala sekolah sebagai pimpinan untuk bisa supaya program-program yang kita buat ini bisa disetujui atau bisa disepakati begitu. Terima kasih Pak Anton atas penjelasannya. Baik, apa yang didapatkan dari sesi ngobrol kita pada kesempatan pagi hari ini? Jadi saya bersyukur ya Pak ya, saya agak sedikit lega karena awalnya saya bingung sekali bagaimana cara saya bisa mengatasi murid-murid saya ini supaya mereka tidak lagi membuang sampah sembarangan. Tapi puji Tuhan hari ini saya ketemu dengan Pak Fian dalam proses diskusi kecil kita ini, akhirnya saya bisa menemukan ide-ide baru, juga menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak Anton. Kedepannya yang saya harapkan itu kita bisa mencari waktu untuk kembali lagi berdiskusi terkait permasalahan ini. Oke, ya, baik Pak Fian, pasti saya akan menghubungi Pak Fian kembali ketika setelah selesai saya melakukan rencana yang saya buat ini untuk bisa kita berdiskusi kembali terkait dengan apa yang sudah saya lakukan. Oke, terima kasih banyak Pak Anton atas waktu, atas kehadiran untuk sesi diskusi kita pada kesempatan hari ini. Oke, baik Pak Fian, saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Fian karena sudah meluangkan waktunya untuk boleh kita melakukan diskusi kecil terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah saya hadapi sehingga pada akhirnya sudah menemukan solusi atas persoalan saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Fian. Mohon maaf Pak Fian karena masih ada yang saya sudah harus lakukan karena lonceng sudah bunyi Pak Fian. Jadi saya mohon izin untuk melanjutkan proses pembelajaran saya di kelas. Oke, nanti kali itu baru kita ketemu lagi Pak Anton. Oke, Anton. Pak Fian, Pak Fian sudah selesai melakukan proses coachingnya? Sudah. Oke, ya. Kira-kira ini Pak Fian, setelah Pak Fian melakukan proses coaching tadi dengan Pak Anton ini, bagaimana perasaan Pak Fian sekarang? Perasaan saya sangat senang, perasaan saya lega karena proses coaching tadi berjalan dengan lancar dan sangat bagus. Terus coach sudah bercerita terkait permasalahan yang dialami, sudah membantu. Terus saya juga sangat senang karena sudah membantu dia menemukan
Fian. Selama proses coaching tadi itu, setelah saya amati, saya melakukan observasi itu ada beberapa catatan yang sudah saya ambil itu, bahwa proses coaching tadi, Pak Fian tadi itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Lalu suasananya juga rileks, penuh tanda tawa, dan saya mengamati Pak Fian juga sudah fokus pada permasalahan coaching tadi. Dan pada saat prosesnya tadi Pak Fian juga mendengarkan dengan aktif. Itu catatan saya. Lalu yang terpenting ini di sini itu Pak Fian sudah berhasil membantu coaching menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan Pak Fian juga sudah membantu untuk memberikan umpan balik dengan baik. Itu hasil catatan saya selama proses coaching tadi. Terima kasih Pak. Lalu kira-kira ini Pak Fian, kompetensi apa yang ingin Pak Fian kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching tadi itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi itu yang mengajukan pertanyaan berbobot, itu yang kompetensi yang ingin Pak Fian kembangkan lagi ke Ya, depan. benar sekali Pak. Baik Pak Fian, waktu kita sudah selesai. Kita akhiri sesi ngobrol-ngobrol kita ini. Oke? Oke, terima kasih. Mungkin lain kesempatan baru kita kembali ngobrol lagi. Baik Pak Fian. Selamat pagi Pak Anton. Pagi Pak Fian. Apa kabar hari ini? Kabar baik Pak. Oh, kabar baik. Saya juga kabar baik, sehat-sehat. Mudah-mudahan diskusi kita berjalan dengan baik pada kesempatan pagi yang indah ini. Jadi pada kesempatan pagi ini Pak Anton melakukan coaching. Ya betul Pak. Hari ini program saya itu melakukan coaching bersama dengan rekan sejawat saya Pak Pascal. Oke. Jadi kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Anton pada kesempatan kali ini? Oke, baik Pak Fian. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mengikuti alur tirta dan juga rasa. Di alur tirta itu yang saya ingin adalah hadir secara penuh, kemudian mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Anton? Ya Pak Fian, jadi yang spesifik yang mau dinilai oleh Pak Fian itu adalah ada dua Pak. Jadi yang pertama itu mendengar aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang ingin dikembangkan oleh Pak Anton pada kesempatan diskusi kali ini? Indikator ketercapaiannya itu yang saya inginkan adalah coach saya bisa menemukan solusi dan juga bisa menemukan ide-ide baru dari permasalahan yang dihadapi. Oke, terima kasih Pak Anton. Dari baik kesempatan sekarang saya memberikan kesempatan kepada Pak Anton untuk melakukan coaching bersama Pak Pascal. Nah, ini ada rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Oke, siap-siap Pak. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Pak Pascal. Oke. Apa kabar ya? Kabarnya baik, sehat, luar biasa ya. Oke, Pak Pascal, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Anton. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan nih Pak? Saya ingin membicarakan terkait permasalahan saya saat ini Pak Anton, bahwa siswa saya saat ini kan ini hari-hari pertama masuk liburan. Dari siswa saya itu
kurang antusias, kurang semangat mengikuti pembelajaran yang saya berikan di kelas. Mungkin mereka belum move on dari suasana liburan mereka. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Jadi Pak Pascal mau kita berdiskusikan terkait dengan permasalahan yang Pak Pascal hadapi itu bahwa siswa kurang semangat, kan? Ya. Kurang semangat, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, betul sekali Pak Anton, bahwa siswa saya ini mungkin mereka belum move on dari suasana liburan mereka. Apalagi kan di liburan tahun ini kan liburannya sangat panjang, sekitar 1 bulanan. Jadi mungkin suasana yang mereka alami pada saat liburan itu akhirnya mempengaruhi mereka. Akhirnya mereka ini kurang antusias, kurang semangat mengikuti pembelajaran. Mungkin itu. Oke, baik Pak Pascal. Jadi mereka masih terbawa dengan suasana liburan ya. Oke, baik. Kalau begitu kira-kira apa yang Pak Pascal inginkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya inginkan itu akhir dari percakapan ini mungkin saya bisa menemukan ide-ide, lalu kemudian bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini, supaya siswa saya ini bisa kembali move on. Mungkin itu Pak Anton. Oke, berarti harapan Pak Pascal untuk mendapatkan ide-ide baru ya. Oke. Kemudian Pak, apa yang bisa Pak Pascal lakukan untuk dapat membawa murid-murid Pak Pascal untuk kembali bersemangat dalam proses pembelajaran nanti? Begini Pak Anton, mungkin ada beberapa strategi yang saya akan lakukan itu. Yang pertama mungkin saya akan menata ulang ruangan kelas. Lalu di dalam ruangan kelas nanti mungkin didekorasi yang semenarik mungkin, diberikan hiasan-hiasan. Dengan begitu kan anak merasa ada hal-hal baru. Karena kalau ruangan yang seperti itu saja, mungkin siswa merasa bosan, merasa jenuh. Tetapi kalau mungkin ada perubahan, ada suasana baru, akhirnya bisa memotivasi mereka untuk masuk ke pembelajaran. Mungkin itu Pak. Lalu mungkin juga di awal pembelajaran itu saya membukanya dengan ice breaking untuk menyemangati mereka. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Pak Pascal, saya tangkap di sini ada 2 kata kunci, yaitu yang pertama Pak Pascal akan melakukan tata ulang ruangan kelasnya, kemudian yang kedua itu melakukan ice breaking saat proses pembelajaran. Itu Pak ya? Ya, betul sekali Pak. Oke. Baik, jadi selain Pak Pascal menciptakan suasana belajar yang asik dan menyenangkan dengan menata ruang kelas, kemudian melakukan ice breaking, mungkin ada alternatif lain yang mungkin Pak Pascal akan lakukan. Rencananya juga nih Pak Anton, rencananya mungkin pada saat melakukan pendekatan pembelajaran itu mungkin lebih beragam, yang mana di dalam proses diskusi itu juga harus diterapkan di dalam kelompok, dan juga proyek kolaboratif, mungkin juga rencananya ini dengan permainan-permainan edukatif. Karena dengan permainan edukatif mungkin saya rasa semangat siswa ini kembali muncul. Lalu juga mungkin yang terakhir itu dengan memutarkan video-video pembelajaran. Begitu. Jadi saya akan berusahakan merancang pembelajaran yang semenarik mungkin. Mungkin itu Pak. Oke, baik Pak Pascal. Jadi Pak Pascal akan menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam ya. Seperti yang tadi Pak sudah sampaikan, ada diskusi kelompok, kemudian proyek kolaboratif, kemudian juga permainan edukatif, dan juga membuat video-video pembelajaran yang menarik. Oke, baik. Kalau begitu Pak Pascal, mungkin kira-kira siapa yang bisa Pak libatkan untuk membantu Pak dalam membuat rencana
begini Pak Anton, bahwa terkait permasalahan yang saya hadapi ini juga dirasakan oleh teman-teman rekan sejawat di kelas-kelas yang lain. Mereka juga mengeluh hal yang sama, bahwa siswanya mereka setelah masuk liburan ini juga kurang antusias, kurang semangat. Maka mungkin kami bisa berkolaborasi bersama, ya, supaya rencananya nanti di pintu gerbang sekolah itu nanti akan diberikan hiasan dekorasi semenarik mungkin lah, supaya antusias siswa ini untuk hadir di sekolah itu lebih meningkat. Mungkin itu Pak. Oke, baik Pak Pascal. Jadi Pak akan berkolaborasi ya bersama dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian saya juga dengar tadi menariknya itu di gerbang pintu masuk ya Pak ya. Jadi dibuat desain, didekorasi dengan hiasan-hiasan yang menarik untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali Pak. Baik, kira-kira kapan nih Pak untuk bisa melakukan eksekusi ini? Eksekusinya nih Pak Anton, untuk beberapa hari ini saya merancang dulu, mendesain dulu rencana pembelajaran yang diusahakan semenarik mungkin seperti yang tadi sudah digambarkan itu. Mungkin lusa sudah bisa saya eksekusi apa yang sudah saya rencanakan. Oke, baik, berarti setelah dari coaching ini berarti Pak akan melakukan aksinya itu di lusa ya Pak ya? Lusa. Sudah bisa lusa, berarti berapa hari ini berarti mungkin sebentar Pak bisa menyusun rencana pembelajarannya yang semenarik mungkin bisa dieksekusi gitu ya Pak ya? Siap. Oke, baik. Apa yang Pak Pascal dapat dari sesi pembicaraan, sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Tadi di awal kita melaksanakan perbincangan ini, saya merasa bingung Pak tentang apa yang harus saya lakukan supaya permasalahan ini bisa saya atasi. Dan setelah proses coaching kita ini Pak, akhirnya saya bisa menemukan ide-ide, kemudian solusinya seperti apa, akhirnya saya bisa temukan itu sendiri. Dan tentu di akhir ini saya merasa lega dan juga rasa bersyukur Pak. Mungkin itu Pak perasaan saya saat ini. Oke, berarti sudah lega ya Pak ya? Sudah. Lega karena sudah mendapatkan ide baru, juga sudah dapatkan solusinya seperti apa yang Pak sampaikan tadi. Semoga apa ide-ide baru yang Pak munculkan tadi bisa terlaksana ya Pak ya. Amin Pak. Oke, baik. Kemudian yang terakhir saya berharap Pak Pascal mungkin kedepannya kita bisa atur waktu untuk bertemu kembali. Saya ingin sekali mendengarkan hasil daripada aksi yang Pak lakukan. Oh, tentu saja Pak. Dengan senang hati, karena apa yang saya capai itu kan juga hasil dari kerjasama kita Pak. Dan tentu setelah saya melaksanakan itu nanti saya akan kabari Pak Anton untuk kita lanjutkan percakapan kita. Siap Pak? Oke, siap. Nanti dikabarin ya Pak ya. Oke, siap. Oke. Baik Pak Pascal, mungkin saya rasa sudah cukup ya. Jadi terima kasih banyak Pak Pascal atas kehadirannya, atas waktunya untuk kita boleh melakukan coaching pagi hari ini. Oke, terima kasih juga untuk Pak Anton karena sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih. Saya langsung permisi ya Pak Anton. Pak Fian, saya permisi. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Tadi baik Pak Anton. Setelah Pak Guru melakukan proses coaching tadi, saya juga sudah mencatat ada beberapa hal di sini terkait obrolan tadi. Obrolan coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar, penuh semangat, ya, fokus pada permasalahan, dan juga Bapak Guru sudah mendengarkan dengan sangat baik. Dan yang tak kalah menariknya dan yang terpenting,
tadi Pak Guru sudah berhasil membantu Koce menemukan solusi atas permasalahannya dan juga sudah memberikan umpan balik dengan baik. Kira-kira kompetensi apa yang dikembangkan setelah melakukan coaching barusan tadi? Oke, baik Pak Fian. Terima kasih banyak sudah mengamati proses coaching yang saya lakukan tadi bersama dengan Pak Pascal. Saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Kemudian terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan setelah daripada proses coaching bersama dengan Pak Pascal tadi, bahwa tentu yang saya ingin adalah saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memudahkan coaching untuk bisa menemukan ide-ide baru atas permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Pak Guru, terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Oke, baik, terima kasih Pak Fian. Oke, sama-sama. Pagi Pak Pascal, Selamat pagi Pak Anton. apa kabar hari ini? Kabar hari ini baik sehat. Oke, baik, jadi hari ini Pak akan melakukan coaching ya? Ya betul sekali Pak Anton. Hari ini rencananya saya akan melakukan coaching dengan Pak Fian rencananya. Oh ya, baik, kalau begitu ini Pak saya juga sudah siapkan rubrik penilaian. Ya. Jadi ada beberapa yang mau saya tanyakan sedikit, yaitu yang pertama kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Pascal? Dalam proses coaching nanti kompetensi yang ingin dikembangkan itu yaitu yang pertama saya harus hadir secara penuh dalam proses coaching. Lalu yang kedua bagaimana saya dalam proses coaching nanti itu harus mendengar secara aktif. Selain itu di dalam proses coaching juga saya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya agar nantinya coach saya ini bisa menemukan ide-ide dan juga mendapatkan solusi atas permasalahannya. Mungkin itu Pak Anton. Oke, baik Pak Pascal. Jadi kompetensi coaching yang dikembangkan itu menggunakan alutsista ya Pak ya? Ya betul sekali. Alutsista kemudian juga dengan rasa ya. Ya. Jadi kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih spesifik untuk boleh saya nilai sebentar? Untuk yang lebih spesifik yang bisa diberikan penilaian itu terkait mendengar dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Pak Anton. Oke, baik. Jadi yang mau dinilai sebentar itu berkaitan dengan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Ya. Oke. Baik, kalau begitu satu lagi Pak, mungkin kira-kira indikator ketercapaian yang dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai? Untuk proses coaching nanti yang menjadi indikator bahwa proses coaching saya ini bisa berhasil, dikatakan berhasil apabila saya bisa membantu coach saya ini bisa menemukan ide-ide atau perspektif baru dan juga coach saya juga akhirnya menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Itu mungkin itu Pak. Oke, baik Pak. Jadi silakan melakukan proses coaching bersama dengan Pak Hafid. Oke, terima kasih Pak Anton. Oke, Siap. Saya siap mengamati Pak ya. Ya, siap. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Fian. Pak Pascal. Selamat pagi Pak Anton. Pak Fian, terima kasih sudah bersedia hadir dalam proses coaching kita ini. Terima kasih juga. Pak Fian, kita tidak punya waktu yang banyak, mungkin 10 atau 15 menit begitu kita bisa lakukan ngobrol-ngobrol kita ini. Kira-kira ini Pak Fian, di pagi ini apa yang Pak Fian mau omongin? Baik Pak Pascal, terima kasih. Yang saya mau diskusi bersama Pak Pascal pada kesempatan kali ini itu saya ingin menemukan ide-ide baru
dan mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya di kelas. Permasalahan itu tentang siswa saya yang kurang kompak dalam kegiatan berdiskusi kelompok. Oh iya ya. Oh jadi Pak Fian mau ngomong-ngomong atau kita mau berbincang terkait permasalahan Pak Fian, yaitu siswanya kurang kompak dalam proses diskusi kelompok ya. Iya betul sekali Pak. Oh iya ya. Lalu setelah kita berbincang ini, Pak Fian ingin dapatkan apa hasil dari perbincangan kita? Setelah perbincangan ini saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya alami sekarang. Yang seperti tadi saya ceritakan di awal tadi. Oke Pak Fian. Kalau begitu begini Pak Fian, kira-kira ini permasalahan Pak Fian sudah utarakan. Kira-kira apa yang bisa Pak Fian lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan siswa yang kurang kompak dalam proses diskusi kelompok? Terkait permasalahan yang saya sudah lakukan, itu saya membuat kesepakatan kelas yang di dalamnya mungkin memuat keaktifan di dalam berdiskusi. Oh, berarti Pak Fian rencananya akan melakukan kesepakatan kelas ya? Iya, kesepakatan kelas. Oh, itu bagus sekali Pak Fian. Selain kesepakatan kelas yang direncanakan Pak Fian, mungkin apakah ada alternatif lain untuk bisa lebih maksimal lagi rencana Pak Fian ini supaya siswa itu lebih kompak dalam proses diskusi? Supaya siswa itu lebih kompak dalam proses di diskusi, itu saya merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Oh, luar biasa Pak Fian. Artinya bahwa Pak Fian akan merencanakan pembelajaran itu dengan yang pertama itu melakukan kesepakatan kelas dan juga akan merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Luar biasa itu Pak Fian. Lalu kira-kira ini Pak Fian, pihak-pihak mana saja yang bisa Pak Fian minta bantuan untuk bisa membantu Pak Fian dalam perencanaan ini? Untuk terkait pihak-pihak yang nanti saya berkolaborasi bersama itu rekan sejawat. Untuk bisa merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan tadi, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, mantap, luar biasa. Ada juga terjalin hubungan yang kolaboratif antara rekan sejawat. Kira-kira nih Pak Fian, kapan Pak Fian mau melaksanakan pembelajaran yang direncanakan? Terkait pembelajaran yang direncanakan nanti lusa saya bisa akan melakukan pembelajaran itu. Karena mungkin besok saya mempunyai kesempatan bersama rekan guru untuk tadi merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan itu besok. Jadi nanti lusa baru saya akan melakukan pembelajaran itu. Oke, bagus sekali Pak Fian. Kira-kira nih Pak Fian, dari sesi percakapan kita, ngobrol-ngobrol kita di pagi ini, apa yang Pak Fian rasakan saat ini? Yang saya rasakan saat ini adalah saya sangat lega. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pascal. Saya sudah sangat lega, sudah mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya alami terkait siswa saya yang kurang kompak dalam melakukan diskusi. Oke, bagus, luar biasa. Tentunya setelah Pak Fian melaksanakan pembelajaran nanti, saya juga masih ingin supaya kedepannya mungkin kita bisa lanjutkan lagi sesi ngobrol kita ini supaya hasilnya seperti apa bisa kita bercerita lagi Pak Fian. Oke Pak, nanti setelah saya melakukan pembelajaran nanti saya akan kontak kembali Pak Pascal untuk kita berdiskusi bersama-sama lagi. Oke, terima kasih Pak Fian atas waktunya. Terima kasih Pak Pascal atas waktu dan kesempatan. Oke. Oke Pak Pascal, Pak Anton, saya pamit. Sebentar, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon izin. Oke, terima kasih Pak Fian. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Oke, baik Pak Ustadz, sudah selesai ya coachingnya? Sudah selesai. Oke. Baik Pak, kira-kira bagaimana perasaan Pak setelah melakukan coaching bersama dengan Pak Fian? Setelah melakukan proses coaching, perasaan saya tentunya saya rasa senang
tadi itu saya bisa membantu coach saya untuk menemukan ide-ide dan juga coach saya ini mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik, berarti proses coaching tadi berjalan lancar ya? Ya, untuk proses coachingnya berjalan lancar baik. Oke. Baik, jadi setelah Pak Pascal melakukan proses coaching, saya juga tadi mengamati, kemudian saya juga membuat catatan di sini Iya, ya. bahwa ketika saya mengamati tadi obrolan coaching yang dilakukan oleh Pak Pascal dengan Pak Fian tadi itu sudah berjalan dengan lancar, juga hadir secara penuh tadi, kemudian ada tanda tawanya saya lihat di dalam tadi, itu sudah sangat bagus, kemudian juga mendengar dengan baik tadi. Artinya yang terpenting bahwa Pak Pascal sudah berhasil coaching bersama dengan Pak Fian untuk menemukan solusi, ide-ide baru untuk bagaimana Pak Fian bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oke, baik, jadi kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah proses kita melakukan coaching tadi? Setelah melihat proses coaching yang saya lakukan tadi, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu yaitu bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu, Pak. Oke, baik, jadi membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya? Oke, baik, jadi saya pikir sudah pas ya, Pak ya. Oke, jadi semoga kedepannya terus